Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hananda Yuwiduyastuti dan saya merupakan dosen di program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang. Untuk saat ini bidang saya adalah di bidang kimia untuk keilmuan dan bidang minatnya adalah di kimia analitik. Kemudian untuk kegiatan PDD UKT-PT kali ini saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah praktikum yang saya ampu adalah praktikum teknologi analisa spektrofotometri. Untuk deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari 2 SKS praktikum, di mana mata kuliah ini menjelaskan atau mempelajari tentang bagaimana melakukan pengujian secara akurat dan teliti menggunakan instrumen berbasis spektrofotometer ataupun spektroskopi, serta bagaimana juga caranya kita untuk melakukan validasi terhadap suatu metode. Dan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan untuk mata kuliah praktek ini ada 2, di mana yang pertama adalah CPL keempat mengenai lulusan mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan makanan secara akurat dan penuh ketelitian. Kemudian untuk CPL yang ketujuh, ini merupakan CPL yang terakhir serta menunjukkan kekhususan atau kekhasan dari program studi kami, yaitu lulusan mampu menguasai konsep umum untuk teknologi penapisan dan melakukan pengujian penapisan secara sederhana. Nah, dari CPL tersebut kemudian kami turunkan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita sebut sebagai CPMK, di mana yang pertama adalah CPMK yang pertama untuk mata kuliah ini adalah melakukan pengujian serta mengoperasikan instrumen berbasis spektrofotometri. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua yang juga dibebankan untuk mata kuliah ini adalah bahwa mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan validasi metode menggunakan instrumen yang berbasis spektrofotometri dan spektroskopi. Dari CPMK yang tadi sudah dijabarkan, maka berikutnya adalah dikhususkan kembali supaya lebih detail dalam pembelajaran. Jadi kami memiliki beberapa sub CPMK, di mana yang pertama adalah sub CPMK mampu melakukan pengujian menggunakan spektrofotometri UV vis. Kemudian untuk CPMK kedua, bagaimana caranya mahasiswa mampu melakukan validasi untuk metode spektrofotometri UV vis. Kemudian yang ketiga, sub CPMK-nya adalah bagaimana caranya mahasiswa mampu melakukan pengujian menggunakan spektrofotometri serapan atom atau AS. Kemudian untuk sub CPMK berikutnya adalah bagaimana caranya mahasiswa mampu untuk melakukan pengujian menggunakan FTIR secara akurat dan teliti. Selain itu, ada sub CPMK yang terakhir yaitu sub CPMK kelima, di mana mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengujian menggunakan spektrofluorometer dengan akurat dan teliti. Nah, dari sub CPMK tersebut akhirnya kami menyusun berikutnya untuk bahan kajian yang akan dipelajari selama 16 tatap muka, di mana yang pertama adalah tentang spektrofotometri UV vis, dan di sana kami mempelajari mulai dari penentuan panjang gelombang maksimum, pembuatan kurva standar, sampai pada akhirnya mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap sampel untuk menentukan kadar menggunakan instrumen tersebut. Dari dasar tersebut, kemudian mahasiswa akan melakukan validasi metode dengan mempelajari bagaimana caranya untuk menentukan akurasi, presisi, kemudian linearitas, LOD, dan LOG. Selanjutnya, setelah mahasiswa memahami atau mampu melakukan bagaimana caranya validasi, berikutnya adalah mahasiswa mengaplikasikan materi yang sudah diperoleh sebelumnya dengan instrumen yang lain. Jadi berikutnya mahasiswa mempelajari tentang bagaimana caranya melakukan pengujian, baik itu menggunakan AS, menggunakan FTIR, ataupun menggunakan spektrofluorometer. Dan karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum, sehingga kami melaksanakan sistem pembelajaran secara luring di laboratorium, mulai dari preparasi sampai akhirnya mahasiswa bisa membuat laporan di akhir dalam bentuk penugasan. Dan untuk metode pembelajaran sendiri, kembali karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum, maka di awal dosen saya sendiri akan memberikan beberapa materi dalam bentuk briefing, kemudian kami juga akan menjelaskan dalam bentuk demonstrasi, dan setelah itu mahasiswa akan melakukan praktikum secara mandiri di laboratorium, tentu saja tetap dengan pengawasan kami sebagai dosen dan juga didampingi dengan PLP. Setelah itu, ketika mahasiswa sudah mendapatkan data hasil praktikum, maka berikutnya akan dilakukan SGD di masing-masing kelompok untuk menjelaskan atau kemudian untuk menjawab bagaimana caranya data-data tersebut bisa dilaporkan dalam bentuk laporan yang berikutnya akan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati. Dan untuk itu
untuk mencapai atau untuk menjelaskan metode pembelajaran tersebut, kami juga punya sistem penilaian dari tugas-tugas yang akhirnya sudah dilakukan oleh mahasiswa. Di mana yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa mahasiswa akan membuat laporan praktikum, dan untuk persentase dari laporan ini adalah 35%. Untuk selanjutnya, kami juga menilai mengenai keaktifan mahasiswa selama praktikum di laboratorium, bagaimana mahasiswa bisa mengujikan secara mandiri, atau kemudian mahasiswa juga bekerja sama dalam kelompok. Di sini kami menilai dengan persentase 35%. Dan yang terakhir adalah dievaluasi. Untuk evaluasi praktikum ini kami membaginya menjadi dua, di mana yang pertama adalah evaluasi untuk tengah praktikum dan yang terakhir adalah evaluasi akhir praktikum. Dan total untuk persentase dari penilaian evaluasi ini adalah 30%. Dan dengan kami menjelaskan mengenai sistem penilaian tadi, maka berikutnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana proses pembelajaran kami untuk mata kuliah praktikum ini dalam bentuk video pembelajaran yang berikutnya akan kita saksikan bersama. Terima kasih. Berikutnya kita lihat video tersebut. Baik, selamat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, hari ini kita melanjutkan ya untuk praktikum yang kemarin, untuk minggu lalu. Kita kemarin kan belajarnya masih tentang penentuan panjang gelombang maksimum ya di PM 2 dan 3. Nah, sekarang berarti di TM 4 atau di praktikum keempat ini kita akan pelajari tentang pembuatan atau plotting untuk kurva standar ya, khusus untuk kalibrasinya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai, jadi di briefing kali ini saya akan menyampaikan dulu mengenai capaian pembelajaran yang harapannya bisa kita ambil gitu ya, atau yang nanti harapannya bisa tercapai oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama memang adalah kita nanti fokusnya dalam melakukan pengujian, jadi harapannya Anda bisa melakukan itu, kemudian mengoperasikan instrumen. Ya, karena memang kita analis gitu ya, jadi memang kapabilitas kita harusnya adalah bisa mengoperasikan, juga termasuk bisa melakukan analisis untuk instrumen tersebut. Nah, nanti pada akhirnya harapannya Anda bisa menyumbang gitu ya, nilai ini nantinya akan bisa masuk di CPL yang keempat, di mana Anda akan diharapkan mampu untuk melakukan pengujian di sediaan farmasi dan makanan gitu secara akurat dan penuh ketelitian ya. Kemudian karena ini adalah tatap muka kita yang keempat untuk praktikum, berarti kita review dulu gitu, karena sebenarnya apa yang kita kerjakan di sini itu masih berhubungan dengan pertemuan minggu lalu ya. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang penentuan panjang gelombang maksimum, berarti kita review dulu gitu hasil yang sudah Anda peroleh kemarin dan yang sudah Anda laporkan ya. Nah, sekarang di sini bisa dilihat gitu ya, kita review untuk panjang gelombang maksimum yang Anda peroleh di masing-masing kelompok kemarin bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, oke, silahkan untuk Azalia. Ya, baik, silahkan Azalia, bisa disampaikan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Azalia, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil praktikum yang sebelumnya. Hasil panjang gelombang maksimum sesuai jika sesuai teori itu kan 560. Tetapi kemarin kebetulan itu panjang gelombang kami bergeser sedikit jadi 563. Oh, berarti ada pergeseran sekitar 3 nanometer ya dari RS. Oke, baik. Ya. Terima kasih untuk kelompok yang pertama. Oke, jadi kita sudah punya kasus nih gitu ya, dari apa yang sudah Anda lakukan kemarin. Ternyata memang seringkali kalau kita lakukan praktikum, kita mengukur gitu, akhirnya memang ada yang tidak sesuai dengan teori, walaupun pergeserannya memang tidak terlalu jauh gitu. Nah, hal itu mungkin sudah dibahas juga ya, Anda di laporan kemarin sudah diminta gitu, bahwa memang hal itu sangat mungkin terjadi karena memang instrumen ini kan ada standar deviasinya gitu ya, jadi memang akan ada kemungkinan hal itu bisa bergeser. Kemungkinan juga berikutnya, kemarin kayaknya sudah sempat dibahas di kelompok yang ini kayaknya ya, salah satunya memang di jenis larutan juga gitu ya, apalagi kita tahu kemarin yang Anda gunakan adalah KMNO4, jadi memang mungkin ada oksidasi gitu ya, terjadi degradasi pada larutan sehingga akhirnya sedikit ada pergeseran gitu, termasuk akhirnya mungkin ada penurunan nilai absorbansi. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua nih. Anda sudah bisa menentukan panjang gelombang maksimum, Anda sudah tahu hubungan antara absorbansi dengan panjang gelombang maksimumnya seperti apa. Nah, sekarang kalau ditanya kira-kira apa sih yang terjadi pada sampel gitu ya, ketika kita melakukan pemancaran sinar gitu, jadi ada penembakan sinar pada panjang gelombang maksimum. Ada yang bisa menyampaikan? Oke, baik, silakan Devi, bisa dijawab. Izin menjawab Ibu, saya Arianti.
Jadi jika sampel itu dikenai sinar saat pengukuran, itu akan terjadi penyerapan energi cahaya Ibu, kemudian akan terjadi eksitasi, di mana energi tersebut akan membuat molekul elektron melompat ke energi yang lebih tinggi, kemudian akan terjadi transmisi, di mana energi yang tidak diserap itu akan diteruskan ke detektor untuk menghitung konsentrasinya. Terima kasih Bu. Baik ya. Oke, baik. Mungkin sedikit klarifikasi ya. Jadi elektronnya saja, jadi bukan molekul elektron gitu ya. Mungkin itu, tapi secara garis besar sudah disampaikan tadi sudah cukup baik. Oke. Nah, berarti Anda sudah tahu gitu ya fungsinya. Kenapa sih kita harus melakukan panjang gelombang menentukan panjang gelombang maksimum memang ya supaya pengukuran itu bisa berjalan dengan optimum, molekul bisa menyerap secara optimum pada panjang gelombang tersebut untuk sinar yang dipancarkan. Oke, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau kita kemarin sudah menentukan untuk panjang gelombang maksimum, maka tahapan berikutnya ketika kita mau melakukan pengujian menggunakan spektrofotometer UV vis, ini adalah kita tentukan kurva standarnya, ya. Nah, kalau untuk penentuan kurva standar ini akan memiliki 5 larutan paling tidak, gitu, dengan daylight tertentu yang harapannya bisa naik konsentrasinya secara konsisten, ya. Ada dari konsentrasi yang paling kecil sampai nanti ke konsentrasi yang paling tinggi. Nah, untuk penetapan di sini, jadi panjang gelombang maksimum yang sudah teman-teman mahasiswa tentukan kemarin, itu masih kita gunakan lagi di pertemuan kali ini karena kita masih menggunakan larutan yang sama, gitu ya. Oke, larutannya masih dengan KMNO4. Barusan sudah disampaikan dari kelompok yang pertama, punya kelompok ini panjang gelombangnya di 563 gitu ya. Nah, berarti nanti Anda silakan mengukur di panjang gelombang tersebut sesuai data yang sudah ada gitu ya. Untuk kelompok yang kedua juga seperti itu, silakan lakukan di panjang gelombang yang sudah Anda tentukan kemarin. Oke, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti Anda akan memiliki data yang sama sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan spektro, maka data yang terukur adalah data absorb. Kalau sudah punya data absorbansi, berarti Anda paling tidak akan punya 5 data. Ya, nanti dari 5 data silakan di plotting, itu nanti kita pakai Excel aja supaya lebih mudah. Berarti yang di sumbu X harusnya adalah konsentrasi, karena yang kita punya itu Anda ketahuinya adalah konsentrasi dari masing-masing larutan standar. Kemudian berarti nanti di sumbu Y-nya silakan Anda plotting untuk nilai absorbansi dari masing-masing larutan. Sekarang di sini ada catatan nih gitu ya, bahwa Anda ini ya tadi sudah saya sampaikan deret larutan standarnya memang konsentrasinya harus kita tahu, dan jangan lupa untuk belangko selalu kita tentukan gitu ya. Untuk belangko selalu harus kita ukur terlebih dahulu supaya nanti kita autozerokan untuk menghilangkan noise dari alat gitu. Oke. Jadi nanti itu yang harus dikerjakan, makanya nanti umumnya kurva kita itu akan selalu melalui titik 0,0. Oke, gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Sebelum kita plotting untuk kurva standar tadi, ini juga saya rasa perlu diingat kembali mengenai syarat larutan yang bisa digunakan ketika kita melakukan pengukuran di spektrofotometer UV visible, khususnya ya untuk di visible, gitu ya. Yang pertama, jadi untuk syarat larutan belangkonya di sini atau pelarut yang harusnya digunakan, yang pertama adalah dia tidak memiliki sistem konjugasi, gitu ya. Nah, jadi kenapa kok dia akhirnya tidak bisa selarutan itu tidak boleh memiliki sistem konjugasi? Karena nanti harapannya pelarut itu tidak boleh menyerap radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh cahaya, gitu ya, jadi oleh instrumen. Nah, kalau akhirnya ternyata nih misalkan kita tidak melakukan telaah yang baik sehingga pelarutnya tidak sesuai, ya otomatis nilai absorbansi yang terbaca ketika kita ngukur itu adalah absorbansi campuran akhirnya kan antara pelarut dengan sampel. Sehingga data itu tidak akan, bukan tidak terbaca, tapi memang ya tidak sesuai akhirnya. Padahal kita mau mengukur pure untuk KMNO4 gitu. Tapi kalau pelarutnya tidak sesuai, ya berarti akan ada absorbansi dari pelarut dan juga KMNO4. Jadi tidak mewakili konsentrasi yang sesungguhnya gitu ya. Oke, nah sehingga gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tidak boleh punya sistem terkonjugasi. Jadi cirinya adalah larutan itu tidak boleh berwarna. Nah, good. Nah, kemudian yang kedua berikutnya adalah tidak boleh berinteraksi. Ini sudah jelas ya. Kalau tidak boleh berinteraksi ya harapannya konsisten gitu, KMNO4 ya hanya dengan KMN4-nya untuk terukur gitu. Kalau bereaksi kan berarti berubah dia jadi molekul yang lain gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, mempunyai kemurnian yang tinggi. Jadi kalau pelarut itu kemurniannya tinggi, ya berarti tidak ada komponen lain gitu ya. Karena itu yang memang perlu kita pastikan ketika kita melakukan pengujian dengan spektro UV visible gitu. Jadi karena khususnya lagi kita untuk mengukur kurva standar apalagi gitu ya, maka yang harus kita ketahui kan hanya
komponen dari larutan standar yang mau kita ukur. Kalau dalam praktikum kali ini KMNO4 ya berarti KMNO4 dan pelarutnya kita tahu apa. Kalau KMNO4 dilarutkannya dengan aqueous good. Benar. Dah, berarti kalau aqueous kan dia tidak punya sistem konjugasi, dia nggak berwarna, berarti dia bisa digunakan sebagai pelarut. Oke, good. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya misalkan, nah gitu ternyata ya. Misalkan sampel yang mau kita baca, yang mau kita ujikan dengan spektrum UV ternyata tidak memberikan warna. Kemudian ternyata mau dibaca di panjang gelombang UV pun nggak sesuai karena dia tidak punya kromofor gitu misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti kita harus mereaksikan dengan reagen tertentu. Biar mudah ini ya. Jadi yang mudah metodenya salah satunya kita reaksikan dengan reagen supaya nanti menghasilkan larutan berwarna. Oke. Contoh di sini misalkan ternyata larutannya Mn2+ dan warnanya oke, mungkin memang ungu tapi pucat gitu, jadi terdegradasi, teroksidasi gitu, sehingga warna yang mudah berubah. Nah, ini bisa distabilkan kita dengan menambahkan IO4- gitu, atau kemudian S2O8 2-, sehingga nanti akan terjadi oksidasi perubahan dari Mn2+ menjadi MnO4- gitu ya. Oke, ini salah satu contoh aja. Nah, kemudian untuk kalibrasi ini sebenarnya ada 3, cuman yang kita pelajari di sini satu dulu khusus untuk yang kalibrasi kurva standar, untuk yang ada adisi, kemudian untuk adisi internal kita pelajari di pertemuan berikutnya, khususnya untuk yang adisi ya. Oke, ini saya tunjukkan. Nah, nanti plotting kurva itu kurang lebih akan seperti ini. Seperti tadi yang sudah sempat ditunjukkan di kurva sebelumnya. Jadi harapannya terjadi atau terbentuk linearitas. Kalian bisa melihat itu di kurva yang dihasilkan. Jadi ada linearitas antara konsentrasi dengan respon instrumen. Dalam hal ini kalau di UV berarti absorbansi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk kurva standar, ini tadi sudah kita sampaikan ya, kita mengukur jumlah larutan baku, kemudian variasi konsentrasi diketahui, kita siapkan, kemudian kita gunakan instrumen dan kita lihat responnya seperti apa nilainya gitu ya. Ini catatannya, ini istilah-istilah saja, jadi ada yang kita sebut sebagai limit of linearity, ini yang nanti kita cek. Nanti Anda akan mengetahui ada R kuadrat yang sebagai salah satu parameter gitu untuk melihat apakah kurva yang Anda hasilkan itu linear atau tidak. Ya, salah satunya. Kemudian, nah ini kurva standar tadi sudah disampaikan akan terjadi plotting antara konsentrasi standar dengan absorbansi. Sudah ya? Oke, kita lanjut sekarang ke persyaratan larutan standar, kurang lebih sebenarnya sama sih dengan syarat larutan tadi ya, maka larutan standarnya harus murni, kita tidak boleh ada komponen yang lain yang tercampur di sana. Kemudian bisa kita gunakan sebagai komparator visual, karena memang di visible ya kita harus melihat ada perbedaan warna antar konsentrasi. Karena kalau sama biasanya kita bisa menyimpulkan berarti larutan standar yang Anda buat tidak sesuai konsentrasinya. Nah, kemudian ini ceritanya berikutnya adalah jika warna larutannya semakin pekat berarti konsentrasinya makin tinggi. Benar ya? Kenapa? Ya berarti ada banyak molekul yang juga terlarut dalam larutan tersebut gitu ya. Jadi makin banyak molekulnya ya berarti konsentrasi juga semakin tinggi, warna akan semakin oke. Nah, kemudian ini sudah ya untuk digunakan sebagai kalibrasi, kemudian nanti kita plotting sekaligus dan nanti praktikum untuk validasi metode, berarti nanti dari kurva standar kita juga bisa menentukan nilai dari akurasi dan presisi. Nah, kemudian ini contohnya gitu ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan harus ada belangko terukur. Di sini misalkan ada konsentrasi sekian dari 0 sampai 4, kemudian di sini ada respon instrumen terkoreksi yang sudah terbaca, kita data, kemudian nanti diplottingkan. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah gimana sih cara kita menggunakan Excel gitu ya, supaya akhirnya Anda bisa plotting untuk kurva gitu. Anda klik insert, bisa sambil diikuti kayaknya, supaya nanti ketika selesai praktikum Anda dapat data, Anda bisa langsung plotting gitu ya. Klik insert, kemudian setelah itu akan ada beberapa opsi di dalamnya. Anda bisa pilih XY scatter. Kalau sudah, baru nanti di dalamnya juga ada beberapa opsi. Anda pilih scatter tapi yang tanpa garis. Jadi yang pure acak seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, jadi setelah Anda plotting seperti ini, Anda pilih scatter curve seperti yang ada di tampilan Anda. Jadi pilih XY scatter. Nanti akan muncul bentuk kurva yang seperti ini, tapi belum ada garis linearnya. Ya, gimana cara memunculkannya? Nanti silakan Anda klik di salah satu data. Jadi di salah satu titik itu, di mana saja terserah, klik kanan, kemudian Anda pilih Add Thread Line. Sudah? Oke. Setelah dipilih Add Thread Line, maka akan muncul nih beberapa opsi. Gitu ya, ada pilihan. Pastikan bahwa kurva yang terbaca ini adalah linear. Dicek dulu, kemudian untuk thread line name-nya dilewati saja, enggak masalah. Nah, kita lanjut ke 3 kolom yang ada di bawah ini.
silakan Anda centang bagian display equation sama display R square ya. Jadi R kuadratnya ditampilkan, persamaannya ditampilkan. Oke, kalau ini sudah maka hasilnya langsung akan keluar seperti ini. Begitu aja, jadi nggak terlalu sulit untuk praktikumnya hari ini, cuman yang perlu Anda pastikan adalah pembuatan larutannya itu harus sesuai dengan konsentrasi yang sudah kita plot, kita maunya berapa. Ya, jadi pengencerannya harus benar dulu. Poinnya sebenarnya di situ. Oke, untuk plotting ya sudah nanti kita tinggal kerjakan seperti ini. Oke, baik. Kemudian kita berarti kalau sudah dengan prosedur ini, Anda barusan sudah mencoba? Sudah ya, baik sudah. Walaupun nanti angkanya masih ngikuti yang ada di saya ya, yang di tampilan saya tadi. Nah, berarti setelah ini kita akan melaksanakan praktikum. Larutannya sudah dibuat semua? Oke, sudah ya. Berarti sesuai dengan konsentrasi yang sudah ada di modul. Nah, berarti setelah ini kita ke ruang instrumen. Nanti bergiliran saja untuk kelompoknya. Diukur satu-satu ya. Nanti silakan berarti larutannya dibawa semua. 5 deret tersebut, kuvet juga sudah tersedia di sana, nanti tinggal dituangkan saja, cuman jangan lupa bawa aquades, ya, bawa aquades, bawa tisu sama wadah limbah. Oke, sudah ya? Oke, baik, kalau sudah bisa disiapkan, nanti kita bisa segera ke ruang instrumen. Digilir aja nanti ya, kelompok yang mana nanti silakan didiskusikan. Oke, terima kasih. Itu dulu, nanti kita ketemu lagi di sini ya. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang berarti ke instrumen ya. Tadi sudah dijelaskan untuk prosedur pembuatan kurva standar. Nah, berarti sekarang kita ukur observasinya. Oke, sesuai kemarin yang sudah kita kerjakan, berarti Anda harus cek dulu apakah yang akan diukur ini adalah nilai transmisi, observasi, atau bagaimana ya. Oke, silakan bisa dicek dulu. Sekarang kondisinya bagaimana nih? Oke, berarti masih di T. Silakan diubah, dipencet berarti ke observasi dulu. Oke, bagus. Nah, berikutnya berarti apa yang harus diukur pertama? Oke, benar. Berapa tadi punya U? 563. Sip. Dimasukkan langsung 563, diputar knobnya. Sudah. Oke, berikutnya diukur apa? Blanko. Ya, bisa digunakan berarti aquadesnya, kuvetnya dibersihkan dulu. Nanti jangan lupa ya, yang diarahkan ke cahaya itu adalah bagian kuvet yang jernih, ya, yang bening. Oke, ya dibersihkan dulu, langsung dibuang. Lebih banyak nggak apa-apa aquadesnya, nggak usah dikocok juga nggak apa-apa. Dibersihkan di bagian yang bernih ya. Oke, baru masukkan ke kompartemen yang ada. Dilihat cahayanya di posisi yang mana, berarti kompartemen itu yang harus disesuaikan ya. Oke, kalau sudah dilihat observasinya, nanti silakan dinolkan berarti ya, karena kita harus menolkan untuk respon. Diblankokan. Oke, sudah, kalau sudah diukur ke sampel untuk kurva standarnya sekarang. Dari konsentrasi yang paling rendah. Oke, pipetnya bisa dipakai. Jangan penuh-penuh ya. Oke, sudah dibersihkan dulu. Sudah terbaca berapa? Didorong ya, posisinya di mana tadi? 0,074. Oke, bisa dicatat. Sudah ya, berarti sudah bisa. Caranya nanti tinggal di kuvet yang isinya sampel tadi untuk larutan standar dikeluarkan, diganti ke larutan berikutnya. Begitu sampai semua larutan standar terukur. Oke, bisa ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum dilanjutkan? Ya, Bu. Saya tanya, Bu. Ini kan kuvetnya ada banyak ya, Bu. Terus sampelnya juga ada banyak. Untuk pengujiannya apa kita satu-satu atau bisa langsung kita masukkan 3 kuvet, itu berpengaruh apa enggak sama hasilnya? Oke, tadi Mai Sally lihat kompartemennya ada berapa, Nak? Ada 4. Yang kosong ada 3. Kosong 3, total berapa total? Total 4 kan berarti. Berarti kan sesuai dengan jumlah kuvet yang ada ya. Selama kuvetnya sama, itu silahkan bisa Anda lakukan langsung berderet. Cuman karena memang instrumen ini adalah single beam ya untuk spektronya, ya berarti sebenarnya tetap satu-satu, cuman kita nggak usah nyuci kuvet gitu maksud saya. Jadi bisa langsung dipakai selama kuvetnya sama, masukkan aja semua, nanti tinggal digeser-geser aja sesuai cahayanya di mana gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu ribet sebenarnya kalau untuk instrumen ini, walaupun dia memang masih di single beam gitu ya. Jadi nggak ada pengaruh ke pengukuran, hanya memang ya preparasinya mungkin harus ngisi dulu satu-satu, nyuci satu-satu gitu ya. Cuman ngukurnya akhirnya jadi lebih cepat karena kita tinggal tarik kompartemennya aja, setelah itu selesai ya. Ya, berarti kelompoknya sudah selesai semua? Sudah ya, sudah kembali semua ke sini? Oke, kalau sudah berarti kita lanjutkan ke plotting data. Oke, datanya sudah didapatkan semua ya, berarti dari observasi untuk kurva tadi. Silakan berarti dibuka Excel-nya. Kalau masih ada yang lupa urutannya nanti bisa kita diskusikan.
Bisa mulai dicoba dulu. Tadi apa yang harus dilakukan pertama? Ya, betul. Jadi harus insert dulu ya. Diklik insertnya, baru nanti Anda pilih untuk kurva ya. Oke, silakan bisa dicoba. Oke, berarti sudah tahapan di mengeluarkan kurva ya. Add red line. Setelah itu dipencet apa? Display equation. Oke. Udah berarti keluar ya. Berapa nilai R kuadratnya kelompok ini? 9976. Oke. Dah, sementara ini sudah. Kelompok yang ini berapa jadinya? 9978. Nah, kalau kita tarik ke teori yang tadi, R kuadrat harusnya dikatakan linear atau memenuhi persyaratan jika mendekati 1. Punyamu gimana? Mendekati. Nilai ininya berapa? Berarti derajat kepercayaannya berapa? Alfanya. Kalau dengan 0,99 berapa tadi? 7. Kemudian yang ini 9 sama juga. Oke, enggak ada yang 0,999. Enggak ada. Berarti ada sedikit pergeseran ya untuk ini ya, kurvanya. Di titik konsentrasi berapa coba yang kelompok ini? Yang agak turun atau naik mungkin dari linearitasnya, bisa dilihat yang di 3 ppm. Oke, kemudian kelompok yang ini berapa? Sama juga di 3 ppm ya berarti. Oke, dari sini kira-kira berarti kesimpulannya apa? Pembuatan. Oke, sesuai ya berarti ya. Catatan kita tadi kan Anda memang benar-benar harus hati-hati ketika membuat larutan gitu ya. Karena dari situ kita memastikan linear kan dari situ dulu. Kita bikin larutannya benar apa enggak gitu. Nah, kalau itu sudah benar, biasanya linearitas akan mengikuti. Tapi oke, saya rasa untuk praktik yang pertama ini benar, tadi yang sudah disampaikan sebenarnya sudah mendekati 1 gitu ya. Linearitasnya sudah cukup baik, cuman dari sini kan bisa Anda lihat gitu ya, masih ada yang perlu kita perbaiki untuk praktikum ke depan. Nah, nanti berarti di laporan Anda harus bisa membahas ini. Kenapa sih nilai R kuadratmu kok iso enggak 1 misalkan, atau ya enggak 0,99 gitu. Nah, itu yang nanti silakan bisa disampaikan di pembahasan, berarti jelaskan di analisis hasil. Ya, gitu ya. Jadi di analisis hasil Bu berarti harus disampaikan seperti itu, ya. Kemudian nanti bisa dijelaskan juga syarat-syarat pelarut gitu ya, sesuaikan berarti pelarut apa yang Anda gunakan untuk pembuatan larutan standar ini bisa disampaikan. Kemudian warnanya tadi gimana? Ungu ya. Kemudian gradasinya berarti kalau semakin rendah konsentrasinya larutannya berarti semakin pudar warnanya, semakin hampir jernih gitu ya. Itu juga bisa dibahas, tapi jangan lupa nanti disertakan referensi. Oke, sudah ya, bisa dipahami ya. Oke, baik. Kalau begitu berarti perkuliahan hari ini selesai. Kesimpulannya, nah sekarang ini. Kita tadi sudah di laporan, apa saja yang harus Anda kerjakan, yang harus Anda bahas. Sekarang kita ke kesimpulan untuk hari ini. Oke, silakan Sally. Perkenalkan, saya Mai Sally. Untuk kesimpulan perkuliahan hari ini, yang pertama yaitu kurva standar menunjukkan hubungan konsentrasi dengan absorbansi pada panjang gelombang maksimum. Yang kedua, kurva standar dengan linearitas memenuhi batas keberterimaan dapat digunakan sebagai kalibrasi pengukuran. Yang ketiga, nilai R kuadrat yang ideal untuk pengukuran yaitu mendekati 1 atau 0,999. Oke, baik, terima kasih. Oke, berarti sudah ya untuk praktikum hari ini, tinggal diselesaikan laporannya sesuai kesepakatan, berarti dikumpulkan besok ya. Besok pagi silakan bisa diserahkan di meja saya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk edisi standar nanti ya. Sekarang untuk yang standar dulu. Oke. Terima kasih semuanya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan ruangan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian video pembelajaran yang sudah kami buat untuk kegiatan PDD UKT-PT ini. Harapan saya mungkin secara pribadi dengan adanya video pembelajaran ini bisa menunjukkan apa yang sudah kami kerjakan, kemudian bisa melihat apakah memang capaian-capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai dengan pelaksanaan yang sudah ada. Sekaligus mungkin juga bisa menjadi perbaikan bagi saya ke depan dan juga tim untuk mata kuliah praktikum ini khususnya. Demikian, jika ada yang kurang berkenan, saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.